Ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hati, dengan pengenalan yang membuat kita menerima apa yang Allah syariatkan, tunduk dan patuh kepadanya, berhukum dengan syariatnya yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa hamba itu mengenal Rabbnya dengan melihat ayat-ayat syar'i dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Baca Al-Quran, baca hadis, bisa kenal dia dengan Allah. Itu diantara cara mengenal Allah. Enggak bisa dengan menghayal-hayal. Oh, mungkin Allah itu seperti ini, enggak bisa. Mengenal Allah itu melalui ayat-ayatnya di Al-Quran, ayat-ayat syar'i, juga dalam hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah itu orang yang paling kenal dengan Allah, paling tahu apa yang Allah sukai, apa yang Allah benci. Nabi paling kenal. Dan juga mengenal Allah melalui melihat ayat-ayat kauniyah yang ada di alam ini, berupa makhluk-makhluk. Perhatikan makhluk-makhluk itu, bagaimana Allah ciptakan mereka, bagaimana hewan-hewan, binatang-binatang itu, serangga-serangga itu diberi oleh Allah cara untuk melindungi diri, kamuflase, hingga dia bisa menyelamatkan dirinya dari musuh-musuhnya. Lihat dari ciptaan Allah itu. Kata orang, alam terkembang jadi guru, ya asal dipelajari dengan baik. Alam itu bisa menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia setiap kali melihat pada ayat-ayat itu, ayat syar'i dan ayat kauni, alam dan ayat yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis, akan bertambah ilmunya tentang penciptanya dan ma'budnya yang dia ibadahi. Dia pelajari, akan bertambah. Sebagaimana Al-Imam Al-Mubarak rahimahullah mengatakan apa? Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sekedar apa yang Allah bukakan, yang Allah tunjukkan kepada kita, sekedar itu aja. Allah bukakan demikian, tahulah kita. Ketika Allah tidak bukakan, kita nggak bisa tahu. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Dzariyat 20 dan 21, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Di bumi ini ada tanda-tanda kebesaran Allah, banyak sekali. Itu bisa dilihat bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan dalam diri kalian sendiri juga ada tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun, mengapa kalian tidak memperhatikan? Dalam tubuh kita ini tanda kebesaran Allah sangat banyak. Ya. Gimana darah itu berjalan, dipompa, dibersihkan. Tengok orang kalau sudah ginjalnya rusak. Orang kalau sudah ginjalnya rusak, penyaring darahnya dah rusak, sebulan sekali mesti datang sana ke rumah sakit besar, dibersihkan darahnya, berjam-jam tunggu darahnya bersih.
Ginjal Allah buat segitu besarnya. Tapi alat pencuci darah itu berapa besarnya? Kalau dipasangkan ke ginjalnya terbawa sama dia itu? Enggak terbawa sama dia. Itu baru satu untuk membersihkan darah. Enggak dibersihkan darahnya, lewat. Wafat dia. Itu lagi. Mau kita lihat bagaimana oksigen? Tanya ke rumah sakit. Satu tabung oksigen itu berapa harganya, dokter? Tahan berapa lama itu? Kalau udah sesak napas awak, bantu pakai itu. Udara. Berapa bayarnya? Awak dari kecil sampai sekarang nggak pakai itu. Kalau bayar itu berapa? Nggak perlu dibawa-bawa lagi, bebas menghirup udara. Orang yang terkapar itu harus dibawa, napas dia sesak. Waliyadzubillah. Itu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada dalam diri kita, banyak sekali. Yang ketika kita perhatikan itu, bertambahlah keimanan kita kepada Allah. Jadi patuhlah kita kepada Allah. Tunduklah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala tubsirun? Apakah kalian tidak melihatnya? Coba perhatikan tanda kebesaran Allah dalam diri kita. Ketika orang itu sudah kena sedih, banyak pikiran, mulai nanti banyak penyakit datang. Itu dia. Meninggal anaknya, ibunya sedih, terus ibunya ngikut. Berapa hari berikutnya ibunya juga meninggal. Atau sebaliknya, meninggal orang tuanya, sedih dia. Berapa hari berikutnya dia ikut. Ada kenalan tuh. Dia sangat berbakti sama ibunya. Meninggal ibunya sedih minta ampun, 3 hari berikutnya dia yang meninggal. Nyusul. Bagaimana kesedihan itu bisa merusak kesehatan? Itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang membuat kita tunduk kepada syariatnya. Kita juga menyaksikan banyaknya tokoh-tokoh, profesor-profesor, peneliti-peneliti meneliti tentang makhluk-makhluk. Wah, ujungnya apa? Ujungnya hebat ya. Hebat Tuhan itu ya menciptakan kayak gini ya. Sampai situ aja ujungnya yang dia dapat. Seharusnya ketika dia dapat itu, dia lanjut bahwasannya yang begini hebat, seharusnya dialah yang diibadahi. Tidak boleh disekutukan, harus dipatuhi peraturan-peraturan ini. Gitulah. Ini enggak meneliti nanti lumba-lumba, kecepatan lumba-lumba di laut begitu hebatnya, kulitnya yang lentur bisa sekian kilometer per jam dia menempuh kecepatan. Dari situ tentara dan negara-negara Jerman dan sebagainya membuat kapal selam. Dari lumba-lumba itu mereka pelajari, timbullah kapal selam. Begitu hebatnya lumba-lumba, nggak pernah tidur. Kalau tidur mata tutup sebelah, nanti gantian sebelah. Hebat dia lumba-lumba itu. Tapi sampai situ aja hebat penciptanya, gitu aja. Bukan dia melangkah ke langkah selanjutnya, bahwasannya kalau memang diakui kehebatannya, dialah yang berhak untuk diibadahi, tidak disekutui, syariat-syariatnya diterima, dijalankan, gunakan hukum-hukum Allah itu dalam kehidupan, seharusnya begitu. Ketika dia pada makhluk itu aja begitu hebat, maka dia ketika mengatur juga
Begitu hebat. Syariat Allah itu begitu hebat. Membunuh hukum qisas atau diat 100 ekor unta. 1 ekor unta paling murah 35 juta kali 100 3,5 M. Jadi nyawa manusia 3,5 M. Iya. Amerika bisa, bapak yang mengaku sebagai hak asasi manusia menghargai nyawa manusia 3,5 M. Mana bisa? Islam yang menghargai nyawa manusia semahal itu. Wa man qatala an-nafs faqad qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu jiwa, dia seperti membunuh manusia semuanya. Karena ketika dia membunuh, orang akan menganggap remeh pembunuhan itu. Akhirnya orang ikut membunuh. Akhirnya nyawa orang tidak aman, terancam.